Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di Gerebek. Apa dia bukan rumah guys, jadi ini adalah Gerebek kantor. Kantor kali ini benar-benar sangat unik karena ini kita pengen lebih mendapatkan banyak wawasan ya. Jadi kita bukan hanya rumah, bagaimana kantor-kantor di sana yang mempekerjakan kerjaan-kerjaan besar. Salah satunya ini. Penasaran nggak sih ngelihat langsung kantornya Menko Polhukam Bapak Mahfud MD? Ya, aku ini salah satu yang suka sama beliau. Jadi pengen banget ngelihat gimana dan pengen tahu lebih dalam tentang sukses story-nya beliau dan apa yang beliau jalani sekarang. Oke, selamat datang di Gerebek Kantor. Aku lagi nunggu bos yang punya tempat ini nih. Jadi kita nunggunya di sini guys. Soalnya beliau habis kelar olahraga. Assalamualaikum Pak. Hei, Apa kabar? Atta Halilintar. Apa kabar Pak? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, sehat semuanya Pak. Hei. Semua Pak, sehat. Sehat Pak, sehat. Wah, Jumat hari olahraga. Jumat ada olahraga ya Pak? Dulu kita ketemu terakhir di UI ya, ingat ya? Iya, inget dong. Waktu itu satu acara di... Iya, diskusi dengan rektor tuh ya. Iya, betul. Ih, masih inget loh Bapak loh. Keren. Iya, di UI. Ada cucunya Pak Hatta, itu ada juga bergabung. Iya, benar. Masih ingat? Masih dong. Kan aku minta foto sama beliau. Aku ngefans sama Bapak. Ayo Mas, sini Mas. Wah, kita langsung masuk nih ke kantor Bapak. Ini ya ruangan apa ya? Di dalam tuh ada ruangan Ballroom lah namanya. Bukan ya, apa lobby. Ada ruang rapat. Nah, di sini biasanya kalau ada tamu kan lewat sini. Pasti lewat sini. Nih. Mantan Menko Polhukam Jenderal. Iya, benar. Bukan hanya jenderal tuh, Panggabean yang pertama sampai yang terakhir Pak Wiranto. Oh iya, Masya Allah. Pak Joedi, Susanto dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba bukan jenderal sama sekali. Yang nggak punya bintang cuma saya. Tapi kan yang penting bintang-bintang di langit Pak. Ayo Mas, sini Mas. Tapi Bapak kok bisa Pak sipil pertama nih? Sipil lah sih. Biasanya Ya, nih gitu. bintang Saya, semua. ya, Pak Jokowi itu eksperimennya selalu bagus. Misalnya ngangkat anak muda seperti si Nadiem, itu kan percobaan yang bukan main-main itu, eksperimen. Nah, lalu ini coba dikasih sipil, kan di undang-undang boleh aja Menko Polhukam sipil pasang gitu. Tapi enakan jadi menteri apa pas Bapak dulu jadi ngajar gitu? Enggak, yang paling enjoy sebenarnya, paling puas di dalam kerja. Kalau ya ketulusan dan usaha itu sama, tapi yang paling puas dalam kerja ketika dulu di MK. Karena di MK saya tidak punya atasan kecuali Tuhan. Iya, paling atas lah itu ya. Iya, jadi saya sangat bebas di situ, berekspresi, berartikulasi dan membuat keputusan. Itu Hakim konstitusi. sebagai hakim konstitusi pada waktu itu. Tapi aku sering lihat Bapak foto ini sama cucu Bapak. Ya. Seru tuh sama cucunya Bapak. Tapi emang saya suka tuh. Iya, lihat rumah Bapak tuh yang viral di sosmed, sederhana. Tadinya tuh aku minta gerebek rumahnya Bapak. Karena rumahnya kok menteri tapi kayak bukan menteri gitu. Jadi kemarin sangkain aku rumahnya di Jakarta, ternyata di Jogja. Nanti deh kalau ada direzekikan kita main di sana. Jogja tuh banyak kuliner sederhana tapi enak, bersih, sehat. Ke sana lah sekali-kali. Nanti sama saya bisa. Siap, Ya? Pak. Siap. Saya enggak.
Nah, ini ada tulisan Bima. Ini nama ruangannya Bima apa? Ruang Bima. Katanya semua menteri-menteri di sini ya, Pak ya? Rapat menteri-menteri di sini, kalau diperluas nanti ada di atas di sana. Ini kalau menteri di bidang saya itu kan ada 17 ya. Saya 14 kementerian dengan lembaga panglima. Nah, di sini cukup nih rapatnya di sini. Kita rapat di sini biasa, kemudian ini biasanya dirjennya, sekjennya di belakang. Yang paling sering datang menteri apa Pak ini di sini? Oh, hampir semua menteri. Oh, hampir semua menteri ya? Panglima, Kapolri, Jaksa Agung, Mendagri biasanya. Menteri Keuangan juga sering. Kan koordinasinya di sini. Tapi itu saya juga sering memanggil atau mengundang menteri di luar Polhukam, di luar koordinasi saya karena ada aspek terkait misalnya hukum. BUMN itu kan menteri urusan perekonomian, tapi sering saya panggil undang ke sini. Yang kemarin rame-rame itu ya, Pak? Jadi endingnya gimana tuh, Pak? Oh, nanti. Masih kan tidak bisa sekejap kan itu. Betul. Kita ayo ke ruang kerja saya nih. Kalau ada tamu delegasi di sini. Oh. Menteri-menteri itu sebelum jamnya ketemu udah datang nunggu sini. Oke. Paling kita pakai jam juga. Tamu paling spesial siapa Pak yang pernah datang ke sini? Semua panglima nih. Pak Tito biasa duduk di sini, panglima di sini, Kapolri, Menlu dan semualah. Ini semua tamu harus lewat sini karena saya di sana. Dengan banyaknya Bapak itu kan pekerjaan sibuk. Sibuk betul. Terus tiap hari yang orang ditemui banyak. Itu gimana tuh Pak cara membagi waktunya gitu Pak? Iya, ada prioritas tentu saja ya. Sebelum berangkat itu apa yang sekarang harus saya selesaikan dan harus saya sampaikan ke masyarakat. Nah, mumpung ada Anda yang Mbak Ani. Saya tuh setiap hari nerima ribuan pengaduan yang melalui medsos. Nah, makanya saya sampaikan itu bukan untuk memberitahu apa, saya ingin melalui Anda ke masyarakat, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa merespon satu persatu. Jadi apalagi orang lalu kirim pesan ke saya, Pak, saya sudah berkali-kali kirim, kok tidak ditindaklanjuti, karena tidak sempat saya baca. Terbaca, betul. Dan biasanya yang saya baca itu, yang orang kan banyak kritik gini, itu Pak Mahfud kok selalu menindak yang viral. Ya, viral baru bertindak. Iya kan baru tahu kalau viral. Kalau yang rutin-rutin itu kan sudah diselesaikan oleh kementerian teknisnya. Iya kan? Bener. Kayak ada kasus polisi di Kaltara, di Medan gitu. Lampung misalnya. Yang Bima kemarin ya? Lampung. Terus di Kaltara Kabid Propam dipecat. Ya saya turun tangan karena viral. Ya, kalau tidak viral berarti tidak ada masalah yang serius. Sudah diselesaikan melalui prosedur reguler. Jadi bukan berarti kalau nggak viral itu nggak diurus. Oh, diurus. Karena begini, Anda harus tahu Satker kepolisian itu sampai ke tingkat daerah lebih dari 4.000. Dan Anda bayangkan kalau setiap Satker sehari ngurus 2 perkara saja, udah berapa perkara sehari. Polisi itu sudah bagus kerjanya karena dari ribuan kasus setiap hari, yang viral itu mungkin 10-5 karena ada backing orang berbintang lah, pelakunya juga aparat dan sebagainya, sudah cincai dengan pejabat daerah. Nah itu yang biasanya viral. Nah itu yang saya turun dalam fungsi koordinasi, bukan fungsi penindakan karena saya koordinator kan. Ada orang secara psikologis nggak berani menindak gitu ya, karena backingnya tinggi. Nah saya yang turun. Oh jadi nggak ada backing tuh? Iya ada. Oh itu backingnya bintang 1, oke bawa ke tempat saya kasih bintang 2. yang nangani bintang 2. Oh gitu. Jadi Bapak yang ngatur? Iya. Betul. Maksud saya nih pesan kepada masyarakat, saya mohon maaf nih yang sebesar-besarnya kalau misalnya banyak pengaduan lewat WA, lewat Twitter, IG gitu, tidak semua saya tanggapi karena saya tidak sempat. Berarti kayak kasus Bima yang viral kemarin, kasusnya Pak Sambo itu semua nyampe ke Bapak semua? Iya, kalau besar-besar gitu saya panggil, saya tangani. Jadi kalau kayak Bima itu dilindungi sama? Iya kan,
Bapak Waktu yang itu mana? saya bilang lindungi hak-haknya untuk berbicara, untuk ngeritik, dan karena itu ternyata bagus kan dari Bima itu. Jalanannya jadi bagus kata masyarakat. Tahu, kemudian sekarang Presiden akan meninjau, lalu Pemda membuat anggaran tahun ini sekian untuk jalan kan, tahun berikutnya nanti akan lebih banyak. Nah, itu kan ada gunanya. Tetapi juga dari sudut lain, Bima tidak selalu benar. Caci makinya yang kurang beretika dan sebagainya terhadap orang tua itu juga itu soal lain, itu diperlakukan secara berbeda. Tapi kritiknya masuk, menurut saya oke, tidak apa-apa. Siapa? Yuk. Katanya lanjut nih, kita ke ruangan selanjutnya. Nah, ini Ayo, kita sini. ini kita masuk ke ruangan yang ada lukisan Soekarno nih. Ada dua guys, ada yang di sini, ada yang ini paling gede. Iya, ya bagaimanapun ya, Bung Karno ini adalah pendiri negara ini. Iya. Dapat kita katakan saham terbesar dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari sudut leadership, kemudian ide tentang bentuk dan sistem pemerintahan dan negara itu kan paling banyak dari Bung Karno. Tentu banyak yang lain banyak, tetapi itu apa namanya pusat pemikiran, idenya dan gerakannya kan ada di Bung Karno. Oleh sebab itu kita Polhukam itu kan politik itu kan yang paling nomor satu. Apa sih politik itu? Politik itu banyak unsur. Satu bicara masalah ideologi, dua konstitusi, hukum, pemerintahan dan hak asasi manusia kan gitu kan, demokrasi. Nah maka Bung Karno ini mempunyai semua. Betul. Ideologi. Jadi Bapak ke politik salah satunya gara-gara Bung Karno. Ya kita punya apa bisa hidup seperti ini atau Benar. juga bisa menjadi YouTuber yang luar biasa itu kalau tidak merdeka nggak bisa kan? Betul sekali. Tidak bisa kalau negara tidak merdeka, dan kita merdeka karena punya Bung Karno dan kawan-kawan. Hormat. Ayo hormat kita. Hormat dulu Pak. Oke. Tapi Nah, Bapak selain figur Bung Karno punya figur siapa lagi nih yang di politik yang diidolakan? Banyak. Tentu saja para pemimpin bangsa ini bagi saya patut dihormati semua. Kalau dari kalangan Muslim misalnya Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, itu yang pengusung tradisionalisme Islam tetapi dengan juga keislaman yang kuat. Lalu yang modernis itu ada Agus Salim, ada Ahmad Dahlan, dan itu bagus. Yang nasionalis ada Syahrir, juga hebat. Saya kira apapun Tan Malaka juga sudah memberi sumbangan terhadap kebangunan negara ini. Nah, kalau ada tamu-tamu khusus, ini ada di ruang Yudhistira. Bapak, nah kalau di pertanyaannya di sini kan Bapak banyak nih kenalan orang-orang politikus hebat dari dalam dan luar negeri. Saya mau tanya nih, ada 3 figur yang sekarang jadi ini Pak, gimana pandangan Bapak tentang 3 figur ini? Kasih 3 kata Pak. Yang pertama, Bapak Anies Baswedan. Anies Baswedan, pandai, cerdas, kemudian logis. Selanjutnya Pak, ini Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo populer, aspiratif, dan pekerja keras. Terakhir. 4 kata itu ya, tapi 4. kerja keras jadi 1 nih. Oke. Bapak Prabowo Subianto. Oh, Pak Prabowo tegas, konsisten, dan ya cerdas juga. Tapi kalau dari 3 ini Bapak paling dekat sama siapa Pak? Oh, saya tiga-tiganya teman dekat, baik. teman baik. Tiga-tiganya pernah menjadi teman baik semua. Pak Prabowo saya pernah menjadi tim suksesnya ketika Japres tahun 2014 dan sekarang menjadi teman saya di Polhukam. Ya sering rapat-rapat di sini juga Pak Prabowo dengan saya. Ganjar dulu teman saya di DPR. Kita selalu berdiskusi tentang bagaimana pemberantasan korupsi ini. Saya tahu komitmennya dia untuk memberantas korupsi sungguh-sungguh. Nah, Anies Baswedan itu sejak kecil, sejak dia masih pelajar SMP, SMA itu sudah sering ketemu saya, diskusi dengan saya karena ayahnya itu teman sekampus mengajar dengan saya. Dia sering ikut ayahnya ke situ. Sudah dekat. Jadi kalau Bapak misalnya di 2024 ini banyak yang seneng nih katanya sama Bapak. Jadi apakah Pak Mahfud mau maju di 2024 Capres Cawapres? Saya senang
membaca berita itu karena hobi saya membaca berita politik. Tapi soal saya mau apa tidak, atau kalau mau saya dengan siapa, itu tentu nanti ada waktu dan tempatnya. Oke, jadi belum ada bocorannya ya Pak ya? Berita itu menyenangkan ya. Iya. Yuk, ini ruang kerja Ruang saya. Bapak nih, terakhir nih guys, kita masuk nih. ke ruangan yang spesial. Saya di sini. Nah, kalau ada tamu-tamu spontan mendadak sini tidak pakai apa, tidak pakai janji, tidak pakai apa agendanya apa, tiba-tiba datang. Saya biasanya terima di sini diskusi-diskusi apa yang mau dibicarakan. Ini ada ruang rahasia. Nggak apa-apa, masuk ke ruang rahasia saya. Nggak apa-apa tuh dikasih tahu tuh guys. Ini ruang rahasianya Bapak nih. Ini berangkasnya Pak, apa-apa? Ya, tempat rapat tertutup. Yang kedap suara dari rekaman. Oh, kedap rekaman. Yang dibicarakan di sini berarti tidak boleh ada sesuatu pun yang bocor. Oke. Jadi anti sadap juga gitu ya. Ya. Jadi kalau saya sebelum hal yang sangat khusus biasanya dibicarakan di sini. Nama modelnya. Sehingga di sini pengamanannya lebih ketat. Oke, luar biasa. Tapi kan akhir-akhir ini banyak yang bilang gini, harus dijaga tuh Pak Mahfud, harus dijaga. Bapak harus bawa bodyguard berapa Pak setiap hari? Nggak ada. Kan banyak yang, wah Bapak Mahfud harus dijaga nih karena yang diurusin kasus-kasus besar katanya. Enggak, karena sebenarnya pejabat-pejabat kita, aparat keamanan, aparat pertahanan tuh sudah baik, sudah memberi tahu lah bahwa Bapak ini dalam posisi aman. Di sana misalnya agak rawan, kami tebalkan yang awal Bapak itu sudah terkoordinasi dengan secara otomatis di sini, sehingga saya ya kemana-mana merasa biasa saja. Kalau saya ke kampus itu ukuran pengamanannya sudah begini, personel yang berseragam sekian, yang diam-diam sekian, kita tahu untuk pengamanan. Nah ini buat generasi muda nih Pak, kan dulu pasti banyak juga nih Pak yang nonton pengen jadi kayak Bapak Mahfud MD yang sukses di bidang politik, yang di respect sama banyak orang. Apa tuh Pak, dulu sempat nyangka nggak sih Pak waktu masih kecil bakal jadi seorang Pak Mahfud MD yang sekarang? Sekarang itu justru ya yang saya dengar, kalau saya ke daerah anak-anak milenial itu ingin jadi seperti Atta Halilintar. Bukan ingin jadi itu bener juga sih Pak, itu bener juga. Tapi kan pasti kayak saya aja nih pengen gitu, gimana sih cara kayak Bapak tuh bisa apa sih di politik yang dunianya keras, tapi Bapak bisa tetap stay di prinsipnya. Ya gitu. kalau gitu gini, atas saya dulu cita-cita saya tuh sederhana banget, karena ingin jadi guru agama. Tahu guru agama itu loh. Jadi guru makanya agama. Sekolah saya dulu di pendidikan guru agama, di pesantren dulu, lalu ke pendidikan guru agama, lalu pendidikan hakim Islam. Berarti Bapak ikut juga dong ini kalau ada pemberantasan korupsi gitu-gitu, Bapak ikut? Iya. Ikut? Iya. Justru rekam jejak saya lebih banyak di bidang itu sebenarnya, di pemerintahan sejak dulu kan. Tapi kan kalau di luar negeri tuh Pak, kayak di Cina aku dengar kalau koruptor katanya bisa ditembak mati. Kalau di sini kenapa nggak bisa dibikin seperti itu Pak? Gini, karena yang harus ditembak itu orang yang harus ikut membuat undang-undang, takut dia nggak setuju. Gitu ya Pak ya. Iya iya. Ya begini, saya dulu ketika melihat korupsi seperti ini udah pernah usul ya kepada presiden. Dan saya juga menyiapkan rancangan undang-undang dulu. Waktu saya dulu sesudah jadi Menteri Pertahanan di era Gus Dur itu, di akhir-akhirnya itu saya diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Sekarang Menteri Kumham, dulu namanya Menteri Kehakiman. Nah saya sudah tawarkan ke Gus Dur, Gus, ini caranya dua nih memberantas korupsi di Indonesia. Satu, diputihkan aja, dimaafkan semua, lalu kita mulai hidup baru. Seperti yang ditempuh di Afrika Selatan, putihkan. Atau dibabat aja kayak di Cina itu, pokoknya melakukan babat semua, potong satu generasi, hukum mati dan sebagainya. Nah ketika rancangan undang-undang sudah dibahas, waktu itu saya ingat saya minta Mulya Lubis untuk menyiapkan draft pilihan-pilihan ini.
lalu Presiden Abdurrahman Wahid jatuh. Nah, draft itu ditinggal di Kementerian Hukum dan HAM, lalu nggak jalan. Kalau waktu itu saya mungkin sampai setahun lagi saja mungkin tuh jalan waktu itu ya, tapi sekarang udah lupa, kita harus cari jalan lain yang lebih Indonesiawi, ya. Lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi politik. Luar biasa. Terima kasih Bapak hari ini atas waktunya. Terus berprestasi ya. Kamu Ya, jadi terima kasih, idola Pak. kaum milenial ya. Bapak juga selalu Tunjukkan. menjadi idola milenial. Oke. Sehat selalu Pak. Yuk, Semoga sampai terus ketemu. membangun negeri ini lebih baik lagi. Ya, oke. Terima Bersama kasih, kamu Bapak. dan kaum milenial. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.